Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan di tempat saya mengajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi suhu dan kalor. Sekian dari saya, mohon masukan, kritik, dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silahkan Ketua Kelas Arif untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Sahra, siapa lagi? Nur Hikmah, Ardiansa sama Irwansa. Oke. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, silahkan berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya, untuk membuat kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siap? Bergerak semuanya. Menyanyi ya, menyanyi. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tidak, dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, dan sayang dengan teman. Goyang. Bergerak semuanya. Nyanyi. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tidak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, dengan teman. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, Ibu akan memberikan asesmen diagnostik kognitif, di mana nantinya kalian akan mengerjakan soal 5 nomor ya. Nah, Ibu akan kirim soalnya melalui HP kalian masing-masing. Silahkan dikeluarkan HP-nya, diambil HP-nya. Ibu akan mengirimkan soal diagnostik kognitifnya. Oke, sudah siap? Waktunya cuma 3 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Ibu kirim ya. Oke, silahkan lihat HP-nya. Silahkan dikerjakan.
Waktu cuma 3 menit. Sudah? Sudah selesai? Sudah Bu, sudah Bu. Semua sudah? Sudah Bu. Masih ada yang belum? Oh, masih ngerjakan suci. Oke, sudah? Jadi asesmen deskripsi kognitif ini untuk melihat nanti pengetahuan awal kalian ya. Nanti Ibu akan cek hasilnya. Oke? Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan apersepsi, yaitu bagaimana pengaruh perbedaan zat terhadap kalor dan kenaikan suhu. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa banyak jawab? Ibu ulang sekali lagi. Bagaimana pengaruh perbedaan zat terhadap kalor dan kenaikan suhu? Oke, silakan tulis. Suhu akan naik jika menyerap kalor dan turun jika melepaskan kalor. Suhu akan naik jika menyerap kalor dan turun. Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Nggak ada. Nggak ada jawaban yang lain? Oke, silakan. Kalor dapat merubah fisik suatu benda dengan membuatnya meleleh, mencair, membeku, menyemblim, dan mengembun. Oke, beri tepuk tangan dulu dengan Abdal. Oke, Ibu akan memberikan gambaran tentang manfaat belajar suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diperhatikan di papan di layar ya. Manfaat belajar suhu dan kalor. Yang pertama, kita bisa melihat ya proses perubahan suhu, yaitu dari es batu, proses es batu. Ada yang ingat? Ada yang tahu es batu? Bagaimana es batu itu dari bentuk padat menjadi cair. Oke, itu adalah salah satu gambaran manfaat kita mempelajari suhu dan kalor. Nah, oke, kita akan lanjut. Ibu akan menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu topik hari ini adalah materi suhu dan kalor, di mana tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menghitung suhu dan kalor dalam berbagai skala, kemudian menentukan perubahan kalor pada wujud zat. Yang ketiga, menghitung besar kalor yang diperlukan suatu benda untuk menaikkan suhunya. Yang keempat, menentukan besar kapasitas kalor. Yang kelima, menemukan contoh penerapan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ini nantinya kita akan merancang percobaan yang menunjukkan bahwa kalor mengubah suhu benda. Paham?
Oke, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang materi suhu dan kalor. Silahkan kalian perhatikan di layar. Oke, suhu dan kalor. Nah, suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan indera kita. Jadi itulah pengertian dari suhu. Kemudian perhatikan. Nah, di dalam suhu itu biasanya kita kenal namanya termometer. Termometer itu terbagi-bagi ya. Ada untuk suhu badan ya, yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu ketika kita sakit. Yang kedua ada namanya termometer. Nah, coba lihat yang di depan kalian itu. Itu adalah termometer ya. Nah, lihat gambarnya di atas ya. Nah, skala suhu, terdapat 4 skala suhu yang digunakan pada termometer. Di antaranya ada namanya skala Celsius. Yang kedua adalah Fahrenheit. Yang ketiga adalah Kelvin. Dan yang empat adalah yang terakhir Celsius, Kelvin, Fahrenheit dan Reaumur. Ingat itu. Nah, kalor jenis. Kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram suatu zat sebesar 1 K. Kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Nah, rumusnya C sama dengan Q M delta T, atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, di mana C adalah kalor jenis zat. Betul, satuannya J kilogram. M adalah massa zat. Satuannya kilogram. Kemudian ada delta T. Delta T adalah perubahan suhu. Kemudian Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Kelvin, di mana rumus kapasitas kalor adalah H sama dengan Q dibagi delta T. H itu apa? Kapasitas kalor. Kemudian Q adalah kalor. Oke. Delta T perubahan suhu. Oke. Nah, itulah gambaran singkat tentang materi suhu dan kalor. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Tolong didengarkan baik-baik. Mengapa air yang dipanaskan bisa mendidih? Oke, angkat tangan. Silakan. Karena dimasak. Ada jawaban yang lain? Karena dipanaskan, Bu. Karena dipanaskan. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Karena panas menyebabkan ikatan hidrogen dalam air putus sepenuhnya. Karena panas menyebabkan Ikatan hidrogen. ikatan hidrogen. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Suci. Nah, maka dari itu hari ini kita akan melakukan percobaan tentang kalor mengubah suhu benda. Oke? Nah, ini sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Masih ingat kelompoknya ya? Oke? Nanti kelompoknya ditulis di LKPD-nya ya.
Jadi ada kelompok kalor, ada kelompok kalor jenis, kelompok 3 adalah kelompok termometer, dan kelompok 4 adalah kelompok suhu. Oke. Nanti silahkan Ibu akan membagikan LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Oke, sudah semua dapat LKPD? Ya, Bu. Oke. Silahkan kalian baca LKPD-nya dengan seksama. Kemudian silahkan gunakan HP untuk menggali informasi yang diperlukan, ya. Kalian bisa menggunakan HP, kemudian menggunakan buku bahan ajar yang lainnya. Silakan kerjakan praktikumnya secara sistematis. Oke, silakan dikerjakan. Baca petunjuknya baik-baik ya. Koreknya tadi apa? Ya, itu. Nah, rakit dulu statifnya. Oke, statifnya sudah dirakit semua ya. Ini kan ada nunya, mana? Klemnya mana? Ada klemnya lebih kah? Koreknya dibagi koreknya, karena satu orang aja yang bawa korek. Hah? Oke, silakan dikerjakan. Ada klem satu lagi nak, 4 tadi tuh. Apanya, Bu? Klem. Iya, klem yang begini, kayak gini nah. Ini klem ini namanya. Makanya kalau terlalu tinggi dikasih alas di sininya nah, biar dia langsung mencapai ke sini. Jangan dulu baca baik-baik dulu anunya. Jangan langsung dinyalain karena akan diukur suhu awal. Suhu awal artinya itu suhu sebelum dipanaskan. Jadi jangan langsung membakar anunya ya, spiritusnya. Jangan langsung membakar, tapi hitung dulu suhu awalnya. Ini sudah dihitung 50. Ya, dilihat ukurannya, kemudian hitung suhu awalnya, masukkan ke dalam LKPD-nya. Ini nih, tabel. Nah, ini suhu awal, kalian hitung dulu suhu awalnya, berarti untuk kenaikan 4 sekon, berarti kamu gunakan suhu awal yang sudah ada. Ya kayak gitu. Silakan. Hitung dulu suhu awalnya, jangan langsung mengerjakan. Suhu awalnya dilihat dulu. Ya, jangan disentuh termometernya ya, makanya ada talinya ini nih, gunakan ini. Ya. Ya, itu suhu awalnya dulu nak. Masukkan ini suhu awal tuh nak. Itu. Jangan dianuin apa? Lihat di sini berapa hitungannya Suci? Lihat skalanya. Belum, itu belum. Nanti di alas aja pakai itu. Alas. Jangan pakai begitu malah lepuh HP ini. Ini nah. Iya. Nah, tuh. Malah lepuh HP ini. Ya, berapa? 3. Catat nih nak, catat masukkan. Ya, dijepit. Ya, bisa dijepit. Sebenarnya bisa pakai itu, tapi bisa juga. Udah ada suhu awalnya? Enggak, belum mengalir karena kan ini belum dipanaskan. Jadi hitung suhu awalnya dulu, diliatin. Di situ dimasukkan. Di sini kalau lihat, masukkan di air. Nah, hitung berapa? Nah, lihat. Tinggiin. Iya, enggak apa-apa, ganjel aja. Nah, sudah? Ya. Ini 5 kayaknya ini 30 di sini 60 baru 1 menit kalau 60 jadi 2 kali putaran ini kayaknya kena 2 menit kan ya. Masak nih nak kalau sudah masak enggak memang fungsinya itu untuk dipakai 50 aja kah ini loh berapa mili
Ini loh lebih dari 50 loh. Coba lihat. Lebih dari, gunakan stopwatch. Keluarkan dulu itu stopwatch. Hei, 4 loh stopwatch tadi. Enggak. Oh, enggak ada stopwatch kah? Mana satu? Berarti ada yang ngambil satu. Mana punyamu? Ini. Nih, stopwatch. Waktunya cuma 30 menit ya. Ya, silakan nak, kerjakan sudah. Sudah diukur suhu awalnya. Suhu awal, udah. Nah, stopwatch gunakan setiap 2 menit. 2 menit. Nah, 2 kali putaran berarti 2 menit kayak gitu. Sudah? Ya, 2 menit. Menit bukan detik, 2 menit. Jadi 2 kali putaran ini. Iya, udah. Suhu awal T2 ini apanya? Mana? T2 ini sudah. Suhu akhir ini. Salah, suhu akhir. Apa? Diukurnya 2 menit. Ya, setiap menit. Iya, betul sekali. Betul sekali. 2 menit suhunya berapa? Ya. Kenapa nak kau masukkan anumu? Maunya itu dari tadi tuh masuk sudah. Pas sudah diukur suhu awal. Hah? Iya, jangan di bersentuhan, diginiin. Nah, ya hitung naik tuh. Waktumu, ingat ya. Ingat waktumu. 2 menit, setiap 2 menit. Dah. Kenapa enggak masuk anunya? Termometernya itu selalu standby karena kamu. Enggak. Apa? Ya, waktunya 2. Suawannya masih ingat. Enggak, otomatis sudah berubah tadi di sini. Kan pakai yang ini. Iya, ambil dari sini, ya. Masukkan kemudian hitung lagi. Jangan digoyang-goyangin terus karena kalau ini goyang otomatis. Nah, kamu satu orang amati ke perubahan suhunya. Ya. Dilihat perubahan suhunya berapa. Tuh, kelihatan kan? Makanya tadi harusnya pakai ginian. Jadi standby, anunya standby. Bukan dipegang. Memang kan itu 6 menit. Ulang Bu, enggak apa-apa itu. Ya enggak apa-apa diulang. Kalau mau ngulang, gunakan airnya jangan sampai agak panas. Oh, ini enggak bisa dipakai sudah ini. Enggak, gelasnya aja yang panas. Iya, justru gelasnya karena kan berpengaruh. Ganti gelasnya. Pakai ini nah. Ini ukur air 50 di sini. Masukkan ini airnya, kemudian standby. Ini standby ya. Jangan sampai dia enggak standby karena kita akan mengukur kenaikan suhu, pengaruh kalor itu terhadap kenaikan suhu. Nah. Yang mau ngulang, kalau mau ngulang itu jangan sampai kamu mengulang pakai yang ini kalau sudah panas. Kan enggak bisa tuh dipakai lagi karena ini airnya sudah. Ya, standby anunya. Yang suhu awal ini suhu akhir ya. Ini suhu akhir. Ini suhu akhir ya. Ini suhu akhir ya. Suhu akhir di sini. Diperbaiki dulu. Ya, lihat kenaikan suhunya. Nah, berapa sudah dimasukkan isinya? Diisi tabelnya, ada tabel pengawasan. Tunggu. Tabel pengamatannya enggak ada. Enggak apa-apa. Isi aja tabel pengamatannya di situ. Nah, amin dia Bu. Naik kan? Naik suhunya kan? Apa? Hah? Ini Bu habis Bu sumbunya. Habis sumbunya kah? Ada ya. Kalau mau sumbu ini. Tuh, sumbu. Ini aja diputar. Arif tahu tuh, di atas ini. Udah? Berapa sudah? Kenapa? Udah. Selesai. 6. Berapa? 6 ya. Naik kan? Iya. Suhunya. Nah, nanti kamu jawab pertanyaan. Ini suhu air. Ya, akhir ini. Akhir. Seharusnya di sini suhu akhirnya di sini, suhu akhir di sini. Jadi 4, 6. Nah, perubahan suhu otomatis kamu hitung perubahan suhunya berapa. Dijumlahkan antara suhu awal dengan suhu akhir. Paham? Jadi ini hasilnya. Iya. Jadi 7. Iya, betul sekali.
Bu, Abdal Bu. Kenapa lagi Abdal? Udah? Selesai? Udah. 6 menit. Udah mau kena kamera Bu. Jadi 2, 4, dan 6 menit ya. Akan terjadi kenaikan suhu kan? Coba lihat kenaikan suhunya. Yang awalnya tadi. Ini Bu, tadi lihat. Iya. 5,6. Sudah? 5,6. Udah. Kenapa? Udah selesai? Lanjut. Lanjut lagi kah? Iya, sampai 6 menit. Sampai 6 menit. Iya, 6 menit. Sudah 6 menit ini. Terjadi kenaikan suhu kan? Yang tadi dari suhu awal yang sebelum dipanaskan akan terjadi perubahannya. Iya. Nah, lama kelamaan nanti ini akan mendidih. Sudah cukup waktunya, sudah cukup? Belum. Oh iya. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan dijawab pertanyaannya. Ya, dijawab pertanyaannya. Iya, ini uapnya. Ini belum mendidih nih. Nah, terjadi perubahan suhu kan? Tadi suhu berapa awalnya? 6. Nah, ini sudah berapa suhunya? Mau ke 7. Kalau sudah pengambilan suhunya, silahkan dijawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan di situ, silahkan dijawab. Kenapa sudah? Sudah 2 menit Bu. Iya, 2 Tinggal menit. 4 menit lagi. 4 menit lagi berarti. Apa le melo mangka yona? Ya, ini perubahan suhunya. Suhu awal dengan suhu ini di belah kanan aja. Kalau ada temanmu yang sudah, nanti ambil aja nunya. Korek. Udah selesai kah? Anu lah, ini aja lah. Kamu gantung kah? Enggak usah jelek. Nggak usah. Ya, jangan sampai naik ke atas, nah. Jangan digerak-gerakin. Dan sampai ini ke atas dia. Baru 1 menit. Yang lain kerjakan lembar LKPD-nya, nah. Dikerjakan LKPD-nya tuh. Soalnya dijawab. Jadi setelah praktiknya selesai, silahkan dijawab pertanyaannya. Ini sudah cukup. Berapa kamu dapat di suhu awal? 5,6. 5,6. Suhu akhirnya berapa? Untuk 2 menit, kenaikan 2 menit berapa kamu dapat? 5,6. Suhu awalnya tadi berapa? 5,6. 3. Oh, 3. Makanya tadi Ibu tanya tadi. Ya, oke. Iya, tambah 2 lagi. Ya, mana lagi? Ini suhu awal tadi kamu dapat berapa? 3. Kelompok suhu ya? Suhu akhirnya berapa kamu dapat? 4. Ini sudah selesai. Tadi suhu awal kamu dapat berapa? 4,0. Apa? 4,0. 4,0. Suhu akhirnya berapa kamu dapat? 8,9. Berarti dekat betul dengan anumu. Karena kenaikannya sangat signifikan. Ya. Oke. Silakan dilanjutkan hasilnya. Untuk grafiknya itu sudah ada gambar grafik, tinggal kalian lihat kenaikan suhunya saja ya untuk grafiknya. Silakan dilihat untuk grafiknya untuk kenaikan suhunya ya. Udah selesai? Lagi. Ini sudah? Belum? Sudah cukup? Selesai ini belum? Berapa menit sudah? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nah, ini mendidih sudah. Mendidih. Karena terlalu dekat anunya.
Selesai sudah, Bu. Udah, kalau sudah selesai isinya sudah, matikan sudah. Nah ini nah, ini nih kau pakai. Jangan gitu, jangan enggak boleh begitu. Bakar nanti. Oke, silakan dikerjakan. Suhu awal sudah dihitung? Sudah. Setiap 2 menit stopwatch nyala. Ya, 2 kali putaran ini berarti 2 menit ya. Iya, sudah 2 berarti 4 hitungan tadi yang di sini berarti itu pindah lagi ke tambahin aja jadi 6 menit. Jadi enggak berhenti. Ini enggak berhenti sampai nanti selesai. Nanti tambahin sama yang Bayar kamu. Nah, silakan dikerjakan anunya ya. Apanya? Ya, kenaikan suhunya lihat aja. Suhu yang pertama berapa tadi? Dihitung kenaikannya. Ini berarti enggak apa-apa, itu enggak masalah. Nah, itu bukan apa-apa, ini cuman salah nu aja. Lihat. Iya. Ini di sini menitnya. Di sini kalornya berarti ya, di sini waktu berarti. Kalor sini waktu. Lihatin aja anunya, kenaikan suhunya bagaimana dari lihat pertama dulu 1, 2, 3 kan ada 3 ya, betul. 2, 4. Bisa begitu. Isi sudah. Kolornya kayak apa? Apa? Kalor. Kenapa kalor? Grafiknya maksudnya. Grafiknya lihat berapa 2, 4, 6. Berarti yang mana di sini kalor, yang mana perubahan suhu kayak gitu. Oh lupa di sini. Kalor, perubahan suhunya di sini. Delta T di sini. Delta T di sini suhunya. Berarti kalornya. Lihat nih, suhu tadi ada suhu berapa? 2, 4, 6, ya kan? Kemudian lihat menunya kenaikannya dari mana ke mana kayak gitu. Dikerjain. Kesimpulannya jangan lupa ada kesimpulan itu di bawah situ. Nah, ya, silakan dikerjakan. Jangan dimatiin, langsung lanjut ke. Iya, astaga salah caramu nak. Tidak boleh disentuh, ulang dari awal. Itu salah pengambilan. Karena termometer itu tidak bisa dipegang karena akan bercampur dengan suhu badan kita, kayak gitu. Makanya itu dikasih pegangan di sini. Pegang hitung sendiri. Siapa? Udah. Ini digabung ke sini kan grafiknya, nggak usah ini aja. Ini kalornya, di sini delta. Ya delta T di sini. Perubahan suhunya berarti suhunya kayak gitu. Nah. Sudah? Diisi semua? Dimatikan sudah api. Sudah. Ya. Iya, betul. Kelompok suhu ini ya, kelompok suhu ya. Nanti kamu ini kelompok suhu, ingat itu kok. Nanti lupa lah. Semakin besar kalor, semakin besar kalor, maka semakin lama waktunya, maka semakin panas termometer. Bukan termometernya yang panas, suhunya, airnya dong.
semakin Ya, airnya, semakin ya. tinggi suhunya. Termometer. Ya waktu itu kan waktunya. Jadi waktu ditulisnya semakin lama waktunya. Semakin panas suhunya, semakin panas airnya, semakin tinggi suhunya. Iya, bisa juga itu. Betul kan? Perubahan suhu akhirnya kah? Ya. Berarti ini awalnya. Ini suhu awal, ini suhu akhir, ini perubahan suhu dari ini ke sini kayak gitu. Terus ini gimana hitungnya? Ini delta T, berarti ini delta T ini perubahan suhu. Ini? Nah, ini kalornya. Kan ini air dihitungnya. Apanya? Ini kan airnya cuma menggunakan 50 mili aja kayak gitu. Kita kan nggak tahu kalornya berapa. Apa gunanya itu? Udah. Hasilnya di mana, Bu? Yang mana? Ini 2 menit, 4 menit, 6 menit kayak gini. Oh iya. Kerjakan ya, jangan lupa dikerjakan ya. Baik. Harus dipanggang itu. Ya sudah. Makanya tadi seharusnya kamu pakai ini biar nggak capek megangnya nah. Statif itu. Nah, digantung di situ, dia kan nggak gerak-gerak. Nah, ada yang pakai statifnya, cuman dipegang semuanya. Nah, ini dipinggir-pinggirin sedikit, ini digeser-geser sedikit. Ini nih. Nah, ini juga digeser sedikit. Nah, tapi airnya termometernya jangan langsung bersentuhan dengan dengan dasarnya. Masih salah itu posisinya. Nah, dekat-dekatin ya. Jangan sampai bersentuhan dengan dasar. Nah, kamu sentuh lagi. Jangan disentuh termometernya karena akan bercampur dengan suhu badan. Makanya ada klaim ini sebenarnya, nah ini bisa juga dipakai untuk menjepit juga. Nah, ini iya memang seharusnya kayak gitu. Nah seharusnya memang kayak gitu, dari pegang. Kalian pegang semua tadi. Nah, seharusnya memang kayak gitu. Nah seharusnya memang kayak gini prakteknya. Tidak disentuh. Nah. Ini kan ada nih. Nah kan pas. Nah tinggal dilihat kenaikan suhunya itu. Lihat dulu airnya. Nah kayak gitu. Seharusnya tadi kalian pegang. Korek. Korek mana? Nah ini korek. Nah, dicek suhu awalnya, berarti ini belum, masih mau turun. Dikuatin caranya. Diklaimnya itu dikuatin, biar nggak turun. Dicek suhu awalnya dulu. Nah, ya geser sedikit. Nah, ini aja kok geser. Nah, seharusnya kayak gitu memang. Jangan terlalu tinggi betul. Di tengah-tengah ini. Mana minyak? Nah, belum kau hitung suhu awalnya. Langsung naik kan? Sudah, Bu. Nah, seharusnya kayak gitu, nggak disentuh, nggak dipegang. Kamu tadi pegang semua. Nah, itu kayak gini nah seharusnya. Hitung sudah menitnya, waktunya. Diperhatikan terus waktunya itu. Berapa menit sih? Jam? Berapa menit tadi?
Sudah semua? Sudah, Bu? Sudah? Ya. Sudah? Hasilnya sudah? Ini hitung. Gunakan rumus untuk mencari. Ada soal, coba lihat di soal nomor berapa tadi? Nomor 1. Itu gunakan rumus kalornya ya ini. Ini sudah? Oh, tertutup ya? Tutup apa sih itu? Oh, kursi. Lihat gak? Ya kan kamu di depan, makanya kelihatan. Sudah semua? Cari rumusnya di situ, di internet. 2 menit, tuh. 2 menit. Iya. Itu dicek, dilihat aja lah suhunya di sini. Siapa yang lihat suhu? Oh, Arif, kenapa kamu? Ya, iya, kalor jenis. Nah, itu punya Pak Hendra loh itu. Biasanya yang mana? Ini nah. Milih Iya. kapasitas kalor. Lihat kapasitas kalor yang umum. Ada memang ketentuannya. Oh, Apa? jadi kalornya yang mana diambil? Jumlahan ini kah? Iya. Dia kata perubahan suhu. Perubahan suhu waktu 2 menit berapa? Perubahan Berarti suhu. ini dihitung satu-satu. Iya. Oh, kira deh. Udah semua? Masa benda. Itu sudah rumusnya. Oke, sudah semua? Oke, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasekan hasil percobaannya. Kelompok suhu, silakan maju ke depan. Ke semua, kenapa tidak maju? Kelompok yang lain, silakan perhatikan ke depan. Kelompok suhu akan mempresentasekan hasil percobaannya. Kecilin dulu. Sudah. Silakan. Cepat nah. Presentasi dulu. Tunggu temanmu satu. Yang lain jangan membelakang. Ini jangan membelakang nak. Arif, Kika, sini kamu duduk. Jangan membelakang. Di sini. Ya, silakan. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suhu akan
hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kita disuruh hitung masing-masing kalor pada waktu 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Nah, di sini suhu awalnya adalah 3. Dan kita selama 2 menit, waktunya kan selama 2 menit, kita mendapatkan suhu kalor 5,6. 4 menit 8,5, dan terakhir 6 menit 9. Yang kedua, buatlah grafik hubungan kalor dan perubahan suhu. Ini grafiknya. Dan yang ketiga, berdasarkan grafik, bagaimana hubungan antara kalor dengan perubahan suhu. Di sini kita menjawab semakin lama waktunya, maka semakin panas suhunya. Paham nggak? Ya, paham. 4. Berikan kesimpulan berdasarkan percobaan. Di sini kami menyimpulkan dapat mengetahui perubahan suhu kalor. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Oke, silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Silakan Sulis. Menurut kelompok kalian, bagaimana pengaruh kenaikan suhu jika energi kalor tidak apa? Saya ulangi, Bu. Ya. Bagaimana pengaruh kenaikan suhu jika energi kalor rendah? Suhunya. Kalau misalnya rendah, ya suhunya juga rendah. Bagaimana kelompok Jika tidak ada kalor, apa yang akan terjadi di dalam suhu itu? Nah, tidak ada kalor. Jika tidak ada kalor, apa tadi, coba bisa diulang? Oke, ulang. Tadi jika tidak ada kalor, Tidak. dengarkan baik-baik pertanyaannya kelompok suhu. Jika tidak ada kalor, apa yang terjadi kepada suhu? Suhunya nggak bisa naik. Kalau tidak ada kalor, suhu tidak bisa naik. Oke. Bagaimana kelompok Berarti termometer? peran kalor ini penting dalam suhu. Nah, penting sekali. Bagaimana kelompok termometer? Puas dengan jawaban kelompok suhu? Puas. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok suhu. Ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain? Ada? Tidak ada? Oke. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan konsep yang digunakan dari percobaan? Oke, silakan Silpa. Jadi kesimpulannya adalah jika kalor diberikan pada air, maka suhu air akan bertambah. Makin banyak kalor yang diberikan, makin banyak pula perubahan pada suhu air. Bila kalor diberi lama-kelamaan, air akan mendidih dan suhu air menjadi tetap. Beri tepuk tangan untuk Silpa. Oke, Ibu akan memberikan penguatan materi. Jadi semakin banyak kalor yang diberikan, maka suhunya akan semakin naik atau tinggi dan bertambah. Betul sekali. Nah, kemudian perhatikan tadi kelompok suhu sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok suhu yang sudah tampil ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, Ibu akan memberikan asesmen formatif. Silahkan dikerjakan. Soalnya 5 nomor dikerjakan dalam waktu 10 menit.
Semangat. Oke. Tadi hasil kelompoknya di mana? Sini. Kelompoknya tadi. Oke, silakan dikerjakan. Mana tadi hasil kelompoknya? Ya, silang aja langsung. 6-nya mana? Itu soal ini. Itu soal ya, bukan nomor. Jadi soalnya cuma 5 nomor. Nggak ada soal muka? Oh, kirain nggak ada soalnya. Sudah selesai. Yang lain silakan dikerjakan. Sudah. Kita akan bahas bersama-sama nanti ya. Sudah, Sulis? Sampai di mana juga? Sudah? Belum. Sudah? Yang lain? Sudah semua? Sudah, Bu. Sini tuh. Bukan kemana? Sudah? Semuanya sudah? Sudah semua? Sudah? Ini sudah? Belum? Saya ada yang belum. Sudah? Oke, kita akan jawab secara bersama-sama. Sudah semua? Masih ada yang belum? Sudah? Oke, nomor 1. Termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan 2 kali angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius pada suhu. Jawabannya adalah D. Siapa yang benar? Oke. Nomor 2, benda dipanaskan dari suhu 30 derajat menjadi 80 derajat Celcius.
Bila kalor yang dimiliki sebesar 2000 Joule, kapasitas kalor benda tersebut adalah 40. Siapa yang benar? Asal mungkin. Nomor 3, siapa yang mau jawab nomor 3? Arif. B, kita lihat ya. Jawabannya B atau D. 1, 2, 3. C jawabannya ya. Arif salah. Arif salah. Oke. Nomor 4 siapa yang mau jawab? C. Oke, kita lihat bersama-sama ya jawabannya. C. C, betul. Nomor terakhir. Nomor terakhir. Siapa yang mau jawab nomor 5? Silakan, Alam. B. B kan D? B. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. B yaitu A, E, dan G. Oke? Sudah dikoreksi? Siapa yang benar semua? Siapa yang salah satu? Tadi benar semua. Salah semua. Salah dua. Salah dua. Oke, silakan dikumpul dulu. Silakan dikumpul. Silakan. Betul 2. Oke, silakan dikumpul dulu. Oke, siapa lagi yang belum? Oke. Kita akan merefleksi dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian telah pelajari hari ini? Angkat tangannya. Arif? Suhu dan kalor. Bagaimana perasaan Anda mengikuti pembelajaran ini? Seru, senang, bisa menambah ilmu. Apa lagi? Hah? Apa? Hah? Oke, berarti pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Oke. Jadi perhatikan, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu pemuaian SAT. Silahkan kalian cari referensinya nantinya di internet dulu ya untuk pemuaian SAT. Jadi mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Silakan Ketua kelas Arif pimpin doanya. Sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.